Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya adalah peserta Latsar CPNS dari kelompok 2 angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, dan ini adalah tugas yang sudah saya buat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video presentasi berikut ini. Dan ini adalah tampilan dari tugas mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah saya buat. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Pengertian dari wawasan kebangsaan yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, titik penting dari sejarah bangsa Indonesia dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada saat itu puluhan anak muda berkumpul di Aula Skopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan Budi Utomo. Selanjutnya, yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Terus ada yang ketiga, Kongres Pemuda I pada April 1926, dan selanjutnya juga ada Kongres Pemuda II pada Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang kelima, selanjutnya ada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI pada April 1945. Dan yang terakhir itu ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya, konsensus dasar negara Indonesia terdiri dari 4 macam. Itu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi NKRI. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan hasil dari proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya, Indonesia mempunyai identitas bangsa yang berupa pertama bendera merah putih, dan yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, dan yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Demikian dari wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita ke nilai-nilai bela negara. Pengertian dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah bela negara. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 19 Desember 1948 tersebut terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nilai dasar bela negara terdiri dari yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara bagi ASN. Yang pertama yaitu aktualisasi cinta tanah air, yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Selanjutnya, aktualisasi sadar berbangsa dan bernegara, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian,
Selanjutnya, aktualisasi setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Aktualisasi selanjutnya yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, dan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan aktualisasi yang terakhir yaitu yang kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, juga mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.